Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah minggu terakhir di tahun 2020 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Midian KH Sirait MTH, dan pelayan di distrik. Selamat Natal. Selamat Natal bagimu juga. Minggu ini adalah minggu setelah perayaan Natal. Melalui topik minggu ini, kita diingatkan bahwa pujian hanya bagi Tuhan. Sebagaimana dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Terpujilah Tuhan atas segala kuasa-Nya yang mengatasi langit dan bumi. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 440 ayat 1, Sai Pujima Tuhatta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 62 ayat 3, Halalasni Roha Godang. Tuhan Yesus wadumu, Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Roma 12 ayat 6.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 53 ayat 4 di Bethlehem do Tubu. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu. Tuhan telah nyatakan bahwa Engkaulah yang empunya kuasa, baik di bumi maupun di sorga, dan hanya Engkau yang layak mendapat pujian. Namun terkadang kami mau menempatkan diri seolah kamilah yang punya semuanya. Kami cenderung mengandalkan pikiran dan kemampuan kami sendiri, enggan bertanya dan mendengarkan kehendak Tuhan yang harus kami lakukan. Ya Tuhan, ingatkanlah kami untuk merendahkan hati dan hanya meninggikan nama Tuhan saja. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Angels
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 190 ayat 2, Las Rohaku Situtu. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai pasal 62 ayat 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 125 ayat 1, Marlas Niroha Hitaon. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di
Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
tulus dan baiklah selalu, Yesuslah andalanmu. Tetaplah mengasihi sesamamu, Yesuslah andalanmu. Tetaplah mengasihi sesamamu manusia. Janganlah ada dengki di antara sesama kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 605 ayat 1 Las Maroham sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B serta kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Las Maroham Tuhan taruh, gumong sasudi, ukap roham, jakon raja, marinde masudi, marinde masudi, marinde masudi. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, telah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah pada kebaktian Minggu setelah Natal hari ini dari kitab Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai 14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon, buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semuanya, orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik khotbah kita pada saat ini adalah pujian hanya bagi Tuhan. Saudaraku, di minggu pertama setelah perayaan Natal ini, seruan firman Tuhan masih menghantarkan kita pada semangat Natal dan mengajak kita untuk memuji-muji Tuhan dalam hidup kita. Dari ayat 14 tadi, kita dapat melihat bagaimana pemazmur mengajak seluruh ciptaan, baik yang ada di sorga dan yang ada di bumi, untuk bersama-sama memuji Tuhan. Mengapa semua harus memuji Tuhan? Dari perikop ini setidaknya, ada dua hal yang menjadi alasan kita untuk memuji Tuhan dalam hidup kita, sebagaimana seruan topik minggu kita saat ini, bahwa pujian hanya bagi Tuhan semata. Yang pertama, Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Dalam ayat 5 dikatakan bahwa adalah baik semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Sebab Tuhanlah yang telah menciptakan segalanya, dan semua ciptaan ada di bawah kendali Allah. Dari mulai ciptaan yang ada di surga,
segala malaikat dan bala tentara Allah, segala ciptaan di atas langit dan di bumi, bahkan ciptaan Tuhan yang dianggap membahayakan sekalipun, seperti ular naga, api, hujan es, salju, kabut, angin badai, semua juga diajak untuk memuji Tuhan. Demikian pula segala binatang di udara, di laut dan di darat, segala pohon-pohonan semuanya tanpa terkecuali, manusia pun diajak untuk memuji Tuhan. Saudaraku, jika kita membayangkan bagaimana mungkin seluruh ciptaan itu dapat memuji Tuhan, bagaimana mungkin matahari, air, udara, binatang memuji Tuhan, saya teringat dengan salah satu kisah dalam buku Doa Sang Katak yang ditulis oleh Anthony de Mello. Salah satu kisah dalam buku tersebut mengisahkan tentang doa. Ketika Bruder Bruno pada suatu malam sedang berdoa, tapi ia diganggu oleh suara koak, koak, seekor katak raksasa. Dia pun berhenti berdoa dan berusaha mengusir katak tersebut. Namun usahanya tidak berhasil, malah suara katak semakin banyak. Kemudian sejenak ia merenung dan ia berpikir bahwa mungkin Tuhan sama senangnya mendengar koakan katak tadi daripada nyanyian Mazmur-Mazmur. Kemudian saudaraku, Bruder Bruno membuka jendela kamarnya dan berkata kepada katak-katak itu, "Bernyanyilah." Katak-katak itu pun mengoak bersama-sama berirama memenuhi alam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua ciptaan Tuhan telah dianugerahkan kemampuan untuk memuji Tuhan dengan caranya masing-masing. Ayam yang berkokok setiap pagi, matahari yang bersinar setiap hari, bunga yang memberi keindahan, hujan yang membasahi bumi, semuanya memiliki caranya sendiri untuk memuji Tuhan. Lalu, bagaimana dengan kita? Jika makhluk ciptaan lainnya dapat memuji Tuhan, bagaimana dengan kita manusia? Apalagi manusia sebagai ciptaan Tuhan paling mulia yang segambar dengan Allah. Imago Dei, image of God. Jika kita sungguh-sungguh menghayati dan menyadari bahwa hidup kita berasal dari Tuhan, maka selayaknya kita memuji Tuhan. Apapun keberadaan saudara, baik sebagai teruna atau pemuda, anak-anak muda, orang tua, bahkan sebagai seorang raja, pembesar, pemerintah, setinggi apapun jabatan di dunia, semuanya sama di hadapan Tuhan. Semuanya dipanggil untuk memuji Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan ditinggikan. Karena itu saudaraku, jangan sampai lupa diri. Jika saudara suka dipuji karena keberhasilan saudara, itu sah-sah saja. Tapi ingatlah bahwa hanya Tuhanlah yang layak dipuji atas keberhasilan saudara itu. Itu sebabnya ada istilah yang berkata, puji Tuhan, haleluya. Tapi di bahasa Batak ada lagi, puji diri, hamamago. Artinya bahwa orang yang selalu memuji diri sendiri adalah awal kehancurannya. Hanya nama Tuhan saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit dan tidak terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Tuhan pemelihara hidup kita karena Tuhan yang telah menciptakan segalanya. Maka Ia juga yang membuat perintah atau ketetapan supaya seluruh makhluk tunduk dan taat kepadanya. Itulah cara Tuhan untuk memelihara seluruh ciptaannya. Dengan memberikan perintah dan ketetapan Tuhan, Tuhan hendak mengatur tatanan kehidupan yang sudah diciptakannya agar berjalan dan terpelihara dengan baik seturut dengan kehendaknya. Hanya seorang penciptalah yang lebih memahami dan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi yang telah diciptakan. Tidak mungkin yang lain. Saudaraku, oleh karena itu, ini menjadi alasan bagi kita dan seluruh ciptaan untuk memuji Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara kita. Dialah yang menjamin keberlangsungan hidup kita. Di ayat 6 dikatakan bahwa Tuhanlah yang mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Saudaraku, dan jaminan itu telah dinyatakan dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia. Yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Sehingga kita menerima kehidupan kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar hidupmu selalu dalam pemeliharaan Tuhan, maka saudara harus taat dan melakukan ketetapan Tuhan. Karena itu, memuji Tuhan bukan hanya sekadar bernyanyi, tetapi juga melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan tetapkan dan perintahkan dalam hidup kita. Orang-orang yang memuji Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya selalu dipelihara oleh Tuhan dengan melakukan perintah Allah. Sebab segala perintah Tuhan adalah kebaikan dan tidak pernah mendatangkan malapetaka bagi saudara. Karena itu percayalah pada setiap cara Tuhan memelihara hidup saudara. Meskipun terkadang Tuhan mengizinkan penderitaan dan pergumulan dalam hidup kita. Yakinlah bahwa saat ini Dia selalu ada bersama-sama dengan saudara. Dengan kita seperti seruan Tuhan Yesus. Seperti seruan malaikat yang berkata kepada Maria. Namanya adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita. Allah bersama-sama dengan kita. Segala sesuatu yang terjadi pada hidup saudara akan mendatangkan kebaikan. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Maka saudaraku, di momentum
minggu setelah Natal ini, hayatilah bahwa Tuhan Yesus akan membangkitkan semangat kita untuk selalu memuji Tuhan. Meskipun engkau menangis hari ini, tapi menangis dalam pujian kepada Tuhan, karena sesungguhnya di saat engkau menangis, di saat itulah engkau menyadari bahwa engkau membutuhkan juru selamat. Sebab hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada saat ini, hidup kami adalah hidup yang memuji. Hidup kami adalah hidup yang selalu berkata, termuliakanlah namamu. Ya Tuhan Allah, dalam segenap latar belakang aspek kehidupan dan dinamika hidup yang ada di dalamnya. Kami percaya ini menjadi semangat kami. Meskipun pandemi COVID-19 belum selesai, bahkan dalam momentum Natal pun kami harus ada di dalamnya. Tapi saat ini tidak ada yang menghalangi kami untuk memuji Tuhan, karena sesungguhnya kami adalah ciptaan Tuhan. Berkati kami seluruhan Tuhan, untuk selalu merayakan hari kelahiran Tuhan, merayakan kehadiran-Mu ya Allah, untuk menyatakan bahwa kami adalah ciptaan yang termulia. Bahkan seluruh alam semesta ini bersama-sama memuji Tuhan, karena kami semua adalah ciptaan Tuhan yang paling indah dalam perjalanan hidup kami. Kami menyadari itu Tuhan, maka ketika hidup kami indah, seperti apapun rasa sakit kami, kedukaan kami, bahkan penderitaan kami akan memandang dari sudut pandang kealahan, bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang terindah. Berkati gereja Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati seluruh pelayan Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, pandemi ini akan berakhir pada waktunya. Kami merayakan dan juga Tuhan, kami bersuka cita karena Natal yang sudah kami rayakan. Di minggu ini kami refleksikan dengan pujian kepada Tuhan. Berkati firman yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 581 ayat 1, Sangap di Jehovah, sembari menyerahkan persembahan yang kedua. Sangap di Jehovah, nasun timbuli, bergani holongna, dan terasami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian K.H. Sirait. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian K.H. Sirait. Berkesudahan kasih setia Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.